Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Lispalia, NIM 2021-2105-043, kelas SI 302, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang tugas UTS mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem, dengan judul Proposal Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Bahan Bangunan. Gambaran umum. Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi, terutama teknologi informasi komputer, mendorong munculnya inovasi baru dalam penyajian informasi untuk memenuhi kebutuhan penyajian informasi. Sebagai alat bantu, komputer juga memiliki kebutuhan, diantaranya kecepatan, keakuratan, serta efisiensi terhadap pengolahan data bila dibandingkan dengan pengolahan data secara manual. Di samping sebagai salah satu fungsi pelayanan, sistem informasi data hadir untuk memenuhi tuntutan manajemen. Sistem informasi data yang baik senantiasa dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi, serta dapat menghasilkan informasi secara tepat, cepat, dan akurat. Dalam instansi pada penjualan, khususnya pada penjualan bahan bangunan, selalu membutuhkan sistem untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melihat kembali, serta menyalurkan informasi. Salah satu contoh pengolahan data yang dilakukan pada penjualan bahan bangunan ini adalah sebagai berikut, meliputi A. Pelanggan menyerahkan produk yang sudah dipilih untuk dibeli ke kasir. B. Karyawan mengeluarkan nota kosong dan membuat nota pembelian, satu untuk diserahkan ke pelanggan dan satunya lagi disimpan sebagai arsip pembayaran untuk membuat pencatatan penjualan. C. Pelanggan menerima nota yang diberikan karyawan sebelumnya dan melakukan pembayaran. D. Bagian karyawan menyerahkan laporan penjualan kepada pemilik toko, dicatat dalam buku besar dan mengecek laporan. E. Pelanggan menerima bukti pembayaran dan produk yang telah dipesan dibawa langsung oleh pelanggan. Definisi masalah. Pengolahan data berperan penting sebagai sumber informasi dalam sebuah organisasi untuk menjalankan operasionalnya. Selama ini, pengolahan data pada penjualan masih dilakukan secara manual dan belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan gambaran umum yang kami kemukakan di atas, permasalahan yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelambatan penyajian informasi tentang jumlah stok barang yang tersedia di gudang yang siap dijual. Yang kedua, kelambatan penyajian informasi tentang transaksi-transaksi penjualan dan pembelian. Yang ketiga, untuk mengetahui berapa jumlah barang yang harus dipesan sangat lambat karena kurangnya sistem. Dan yang keempat, pencatatan transaksinya masih manual. Analisis kelemahan sistem lama. Yang pertama, performance atau kinerja. Pada sistem yang lama, perhitungan dan pengecekan stok barang masih dilakukan secara manual dengan media kertas, serta pencatatan transaksi juga masih manual. Dengan adanya sistem yang baru, perhitungan dan pengecekan stok barang dan pencatatan transaksinya dilakukan secara terkomputerisasi, lebih cepat dan akurat. Yang kedua, information atau informasi. Pada sistem yang lama, informasi mengenai harga produk bahan bangunan hanya ditempelkan pada dinding toko saja. Namun, dengan adanya sistem yang baru ini, informasi penjualan bahan bangunan dapat diakses di media informasi secara online seperti iklan produk dan penawaran-penawaran produk yang lebih cepat dan terupdate. Ketiga, ekonomi. Pada sistem yang lama, dalam jangka panjang, dibutuhkan biaya yang cukup besar karena untuk pencatatan data bahan bangunan dibutuhkan biaya tambahan seperti buku dan pulpen atau ballpoint. Sistem yang baru sudah tidak lagi membutuhkan biaya yang lebih besar untuk pembelian buku dalam pencatatan transaksi karena sudah menggunakan aplikasi seperti Microsoft Office. Yang keempat, kontrol atau pengendalian. Pada sistem yang lama, keamanan masih sangat kurang dan tidak efektif karena pencatatan data pembelian dan penjualan bahan bangunan masih ditulis pada kertas sehingga rawan hilang. Pada sistem yang baru, menerapkan otorisasi dan setiap pencatatan data penjualan dicatat dan disimpan secara otomatis oleh sistem sehingga tidak rawan hilang. Yang kelima, efisiensi. Pada sistem yang lama,
dalam pembuatan pencatatan penjualan bahan bangunan membuat banyak waktu terbuang terlebih pada saat jam sibuk. Pada sistem yang baru menerapkan otomatisasi, memudahkan pelanggan maupun bagian penjualan dalam mengolah transaksi penjualan. Dan yang keenam, servis atau layanan. Pada sistem yang lama terjadi kelambatan pelayanan karena pencatatan pembelian dan penjualan bahan bangunan dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses penjualan. Dengan adanya sistem yang baru, semua pelayanan yang diberikan kepada pelanggan bisa semaksimal mungkin dan menjamin pelanggan puas dengan adanya sistem yang lebih cepat. Analisis kebutuhan sistem terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Ada fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, fungsional. Penjualan dan pemesanan dilakukan secara online, yang dimana merupakan sistem yang diusulkan untuk mempercepat dan praktis dalam melakukan transaksi penjualan dan pembelian bahan bangunan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, proses pemesanan dan transaksi pembelian, user dapat melakukan registrasi atau login terlebih dahulu. User melakukan pemilihan produk yang ingin dibeli. Jika user memilih produk, maka klik tombol beli, dan jika ingin melanjutkan pembelian, maka klik belanja lagi. Klik menu troli untuk melihat daftar belanja yang telah dipilih. Jika ingin menghapus daftar belanja, klik tombol hapus. Kemudian untuk melakukan transaksi pembelian akan diarahkan ke halaman baru dan mengisi form yang tersedia dan klik lanjutkan. Tentukan pengiriman dan metode pembayaran yang diinginkan, kemudian klik tagihan yang harus dibayar dan tampil detail pemesanan. Jika user sudah melakukan pembayaran dan pembayaran diterima oleh admin, maka admin mencatat penjualan yang nantinya diserahkan kepada kepala kantor dan produk diproses untuk dikirim ke user. Yang kedua, non-fungsional. Perangkat lunak. Perangkat lunak yang diperlukan dalam pembuatan sistem dan pemrosesan data dari sistem yang diusulkan adalah ada 3. Yang pertama, Android, yang kedua, web, dan yang ketiga, Microsoft Office. Perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang berupa seperangkat personal, yaitu sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama, komputer, yang kedua, laptop, ketiga, domain, 4, keyboard, kelima, mouse, dan keenam, hosting. Analisis kelayakan sistem. Ada beberapa analisis kelayakan sistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelayakan teknis. Meliputi yang pertama, ketersediaan teknologi yang dibutuhkan. Sarana komputer dan perangkat lunak sudah ada di pasaran dan secara umum sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Yang kedua, integrasi dengan teknologi yang sudah ada. Teknologi yang sudah ada pada umumnya adalah teknologi manual, sehingga relatif masih mudah untuk diganti dengan sistem terkomputerisasi sehingga tidak ada masalah dengan pengintegrasian ini. Hal ini jauh lebih sulit bila sudah ada sistem terkomputerisasi lama yang sudah berjalan dan harus diintegrasi dengan sistem yang baru. Yang ketiga, konversi sistem lama ke sistem dengan teknologi baru. Sistem pada penjualan bahan bangunan ini dibuat untuk memudahkan semua orang dalam melakukan pembelian dan penjualan secara online, yang dimana pada sistem lama yang dilakukan dengan cara manual seluruhnya akan dilakukan dengan sistem komputer. Selanjutnya, kelayakan sumber daya. Penerapan dan pengembangan sistem yang baru membutuhkan sumber daya, khususnya sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem tersebut. Untuk itu diperlukan bimbingan dan pelatihan untuk mengoperasikan sistem tersebut, di samping wahana bimbingan dan pelatihan. Kegiatan ini juga sebagai ajang pembuktian bahwa sistem ini layak digunakan. Dan yang terakhir yaitu kelayakan hukum. Sistem yang diusulkan tidak mengandung materi yang berisi hal-hal yang melawan hukum, seperti pornografi, perjudian, kekerasan subversi, dan lain-lain. Perangkat lunak yang digunakan diusahakan perangkat lunak yang berlisensi atau kalau tidak, memungkinkan akan dicari perangkat lunak open source yang berlisensi publik. Oke, demikianlah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.